wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cundini Sasela, mahasiswa koas angkatan 37. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan jurnal reading radiologi kedokteran gigi yang berjudul Mikrodonsia Gigi Molar Kedua Rahang Atas Bilateral, sebuah kasus anomali gigi yang sangat langka. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Khairani MSI yang telah banyak membimbing saya. Jurnal ini membahas laporan kasus mikrodonsia pada pasien perempuan berusia 22 tahun yang predileksi rasnya tidak diketahui. Secara umum, mikrodonsia lebih sering ditemukan pada perempuan dengan predileksi usia 8-9 tahun dan lebih sering terjadi pada ras mongoloid. Namun, pada kasus ini terjadi pada usia 22 tahun karena baru diketahui saat pasien datang ke dokter gigi. Keluhan pada kasus ini adalah terdapat nyeri ketika mendapat stimulan berupa panas atau dingin pada gigi belakangnya. Riwayat dental belum pernah dilakukan pencabutan pada gigi permanen. Kelainan mikrodonsia biasanya terdapat keluhan ukuran gigi yang terlihat lebih kecil dibandingkan dengan gigi sebelahnya dan adanya jarak atau spacing di antara gigi dapat mengganggu saat makan. Namun, pada kasus ini pasien tidak menyadari adanya kelainan mikrodonsia mungkin karena terdapat pada gigi belakang dan keluhan nyeri tidak berkaitan dengan mikrodonsia. Pemeriksaan ekstraoral menunjukkan kondisi pasien sehat dan memang biasanya tidak ditemukan adanya kelainan. Pemeriksaan intraoral pada kasus ini menunjukkan gigi terlihat lebih kecil dengan cups berjumlah 2 pada 17 dan 27 berjumlah 3. Seluruh gigi molar ketiga tidak erupsi dan tidak terdapat karies. Gambaran intraoral mikrodonsia biasanya ditandai dengan adanya gigi berukuran lebih kecil dari normal dan mengalami perubahan morfologi seperti berkurangnya jumlah cups pada gigi molar. Sering ditemukan pada gigi permanen molar ketiga maksila dan terbatas pada satu gigi atau sekelompok gigi. Dan sesuai dengan kasus ini, yang jumlah cupsnya berkurang dari yang normalnya 4 cups. Namun jarang ditemukan pada molar kedua maksila secara bilateral. Radiografi panoramik menunjukkan terdapat gigi dengan ukuran yang lebih kecil, terlokalisir, multiple pada gigi 17 dengan cups berjumlah 2, yaitu bukal dan palatal, ukuran mahkota panjang 6 mm dan lebar 8 mm, dengan ukuran normal panjang 7,2 mm dan lebar 9,2 mm berbentuk membulat. Gigi 27 dengan cups berjumlah 3, yaitu mesiobukal, distobukal dan palatal, mahkota panjang dan lebar 6, mm dengan ukuran panjang normal 7,2 mm, lebar 9,2 mm, dan gigi 45 dengan ukuran panjang akar 12 mm dengan ukuran normal panjang 20 mm. Berbatas jelas, struktur internal normal dan tidak menyebabkan efek terhadap jaringan sekitar. Tidak terdapat benih gigi 18, 28, 38, dan 48. Radiografi Bite-Wing menunjukkan gigi 17 terdapat cups berjumlah 2, yaitu bukal dan palatal, ukuran mahkota dengan panjang dan lebar 6 mm yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran normal, yaitu panjang 7,2 mm dan lebar 9,2 mm, berbatas jelas, berbentuk membulat, struktur internal normal, dan tidak menyebabkan efek terhadap jaringan sekitar. Pada gigi 27 terdapat cups berjumlah 3, yaitu mesiobukal, distobukal, dan palatal, ukuran mahkota dengan panjang 4 mm dan lebar 8 mm yang lebih kecil dibandingkan ukuran normal, yaitu panjang 7,2 mm dan lebar 9,2 mm, berbatas jelas, struktur internal normal, dan tidak menyebabkan efek terhadap jaringan sekitar. Radiografi panoramik menunjukkan terdapat gigi dengan ukuran yang lebih kecil, cups berjumlah 2 dan 3 pada molar, berbatas jelas dengan struktur internal normal sehingga radiodiagnosisnya adalah mikrodonsia. Mikrodonsia pada umumnya berjumlah single, sering ditemukan pada gigi permanen incisif lateral dan molar ketiga maksila yang dapat berbentuk heart shape. Sedangkan pada kasus ini ditemukan berjumlah multiple pada gigi molar kedua maksila secara bilateral serta premolar kedua mandibula. Dan
berbentuk membulat pada gigi 17 di mana hal tersebut jarang terjadi. Pada kasus ini juga dilakukan pemeriksaan radiografi bite-wing di posterior kanan dan kiri atau bilateral terkait keluhan nyeri pasien yang bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat kelainan seperti karies proksimal yang mungkin tidak terlihat jelas pada foto panoramik. Diagnosis banding untuk anomali pada gigi 1727 adalah gigi supernumerary paramolar karena memiliki persamaan gigi molar maksila yang berukuran lebih kecil dari normal dan pada 17 memiliki cups berjumlah 2. Pada gigi supernumerary paramolar biasanya memiliki jumlah gigi yang bertambah dari normalnya dan menyebabkan malposisi atau crowding pada gigi yang berdekatan. Sedangkan pada kasus ini, jumlah gigi dalam batas normal, yaitu 28 gigi, dengan agenesis seluruh molar ketiga dan tidak menyebabkan efek terhadap jaringan sekitar, sehingga kasus ini tidak didiagnosis sebagai gigi supernumerary paramolar. Diagnosis banding untuk anomali gigi 45 adalah resopsi akar eksterna karena memiliki persamaan ukuran panjang akar yang lebih pendek dari normal dan terdapat pada gigi premolar rahang bawah. Resopsi akar eksterna biasanya memiliki apeks gigi yang berbentuk tumpul, sedangkan pada kasus ini berbentuk normal, sehingga gigi 45 tidak didiagnosis sebagai resopsi akar eksterna. Pada kasus jurnal ini, tidak dilakukan pemeriksaan histopatologi karena memang tidak perlu dilakukan. Kasus ini tidak dilakukan perawatan pada gigi yang mengalami mikrodonsia karena tidak terdapat keluhan secara estetik. Hal ini sesuai dengan prinsip perawatan mikrodonsia yang biasanya lebih difokuskan pada masalah estetika. Karena kasus mikrodonsia ini terjadi pada gigi molar belakang, maka tidak memerlukan estetika. Namun, sebaiknya dilakukan perawatan preventif berupa restorasi pada gigi yang mengalami mikrodonsia untuk mendapatkan hubungan oklusi yang optimal. Kontrol pada kasus ini tidak perlu dilakukan karena tidak diberikan perawatan apapun. Kelainan kasus ini adalah mikrodonsia karena terdapat temuan gigi dengan ukuran yang lebih kecil, cups berjumlah 2 dan 3 pada molar, berbatas jelas dengan struktur internal normal. Pada kasus ini, mikrodonsia terjadi pada gigi molar kedua maksila secara bilateral yang merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Sekian pemaparan jurnal reading radiologi kedokteran gigi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.